500.000. Oke, balik lagi bersama gue Iqbal Kibon di Inspirasi Senja. Nah, samping gue ini ada Bang Evan. Halo, apa kabar Bang? Halo. Gue Elvan, gue domisili di Bogor. Hobi gue di otomotif. Ya inilah tempat kerjaan gue di sini. Asal-usul lu bikin usaha otomotif ini gimana sih awalnya? Awalnya kalau gue di sini semua berdasarkan hobi. Apa yang gue kerjakan, bidang apa yang gue kerjakan itu semua berdasarkan hobi-hobi gue aja. Gitu. Jadi gue suka otomotif, gue buka otomotif. Terus kalau misalnya gue suka hobi-hobi yang lain, ya gue kerjakan juga. Setiap apa yang gue kerjakan itu semua pasti otomotif. Hobi gue lah, bukan otomotif aja. Tapi terutama otomotif. Karena gue seneng ngelihat mobil-mobil yang kinclong. Ais. Kinclong, tau kinclong kan? Oke. Kayak make up gitu biar kinclong kalau cewek-cewek. Mobil yang di sini bisa di glow up gitu ya? Yoi. Bisa glowing. Glowing. Lalu selain otomotif ada lagi? Selain otomotif banyak. Di luar ini ya? Di luar ini? Di luar ini ya ada apa ya? Yang gua kerjakan saat ini properti gua main juga. Properti. Kontraktor gua main juga. Gitu. Jadi ya, tapi untuk bisnis gue di halaman rumah, gue memanfaatkan halaman rumah ini ya untuk bisnis hobi gue yang bisa gue handle sendiri gitu. Begitu. Oke, inspirasinya itu dari mana Mas? Inspirasi untuk bisa bikin bisnis ini, itu inspirasi gue karena gue hobi otomotif, gue seneng mobil rapi, gue seneng mobil kinclong, ya gue buka lah. Gitu. Jadi gue buka ini juga karena banyak banget dulu zaman gue SMA, zaman gue kuliah, gue datang ke bengkel ini, gue bayar sekian, tapi kok menurut gue hasilnya nggak memuaskan. Kurang puas lah buat gue gitu. Tapi gue coba-coba sendiri, gue belajar sendiri dari mulai ngecat, dari mulai moles, dari segala macamnya gue bilang, kok gue bisa lebih bagus ya, hasil gue bisa lebih puas, ya udah akhirnya gue buka. Totalitasnya lebih ya kalau misalkan sendiri itu ya. Betul. Oke, dari bisnis otomotif lo ini terdiri dari beberapa apa yang lu jasakan? Oke. Kalau di sini gua jasanya itu ada body repair, ada audio. Audionya itu dalam arti ada dua kategori. Oke. Audio harian atau audio buat kontes. Nah, itu ada dua. Kalau body repair pun sama, pengecetan sama atau sol-solan ya, maksudnya cuma satu pintu atau cuma satu bumper kayak gitu kita main juga. Tapi kalau untuk body repair sebenarnya dia kerusakan sampai kita buat body kit juga bisa. Gitu. Jadi tergantung dari requestan customer kita, pengennya kayak gimana gitu. Nah, Bang, dari apa yang lu kerjakan, semuanya itu yang paling sulit tuh yang mana, Bang? Dan pengerjaannya itu berapa lama kira-kira? Kalau dibilang paling sulit pasti banyak ini ya, banyak tantangannya. Banyak tantangan banget untuk kita ngerubah mobil atau restorasi. Kita bilang restorasi mobil tuh dari misalkan orang di sini ada pernah membuat mobil BMW berubah menjadi Camaro misalnya kayak gitu. Atau mobil Mercy dirubah jadi Rolls Royce. Itu tantangannya banyak. Ada ya, nanti kita lihat ya. Bisa gitu. Nah, tapi itu gimana ya? Tantangannya lumayan banyak, kesulitannya ya. Tapi karena kita punya tim yang solid, alhamdulillah semua selesai. Oh, jadi selain body repair, ngebenerin mobil itu ya, lalu cat. Oh, abang juga bisa ngebentuk mobil yang mungkin kemauan konsumen sendiri itu. Itu restorasi jatuhnya. Restorasi ya. Restorasi. Itu biaya kira-kira berapa, Bang? Wah, kalau biaya sih kita bicaranya lumayan ya. Kita pasti kalau restorasi merubah mobil itu dari bentuk awal menjadi bentuk mobil yang lain itu estimasi itu mulai dari 100 sampai 300 jutaan. 100 sampai 300 juta. Iya. Itu apapun, mobil apapun. Iya. Dan kalau misalkan tingkat kesulitannya lebih tinggi pun itu pun bisa lebih dari 300. Tergantung nanti dia pengen konsepnya seperti apa. Oh, misalkan nih aku punya mobil angkot yang pengen dirubah jadi Ferrari. Kalau angkot pasti itu nggak bisa. Karena bentuknya udah beda. Itu
Itu mungkin ya habis 1 M lah ya. Restorasi mobil itu kira-kira berapa lama tuh? Restorasi mencangkup 3 bulan sampai setahun lah. Oh itu untuk pengerjaan mobil yang lama restorasi ya? Restorasi. Kalau pengecatan sih kita normal. Kalau pengecatan 1 bodi kita minimum 2 minggu. 2 minggu sampai 1 bulan. Oh. Itu untuk pengecatan full ya, full body. Pengecatan 2 minggu, restorasi sekitar 3 bulan. Untuk punya usaha sebesar ini, kira-kira udah berapa lama Bang? Lu mulainya dari tahun berapa? Kalau untuk bengkel sendiri ini, gue berawal dari 2013. Tapi awal 2013 gue buka bengkel ini, gue bukan dari cat, tapi gue dari autocare. Autocare itu gue dari salon mobil. Oke. Dari salon mobil karena gue suka mobilnya wet look semua, itu gue buka salon mobil dulu dan itu dulu gue panggilan. Jadi gue nih home service. Cowok panggilan aja lah. Cowok panggilan. Iya, iya. Jadi lu menerima panggilan untuk ke rumah seperti itu? Iya, gue panggil ke rumah, gue kerjain di rumah konsumen-konsumen gue, terus gue poles semua. Dulu kan belum ada zaman-zaman kayak Nanokrami kan, semua rata-rata semua poles-poles aja. Jadi dulu dari situ berubah dari salon mobil sampai akhirnya karena gue memang basic gue juga bisa ngecat, akhirnya gue buka di cat gitu. Dan akhirnya berjalan saat ini sampai ke audio, ke nanokramik, semuanya lah kita kerjain. Yang penting tim gue yang di belakang gue itu pasti solid-solid lah untuk ngerjain itu. Gitu. Estimasi dari yang termurah sampai yang termahal itu kira-kira? Kalau termurah paling ngecat sol-solan ya, sol body. Sol body mobil itu dalam arti misalkan 1 pintu atau 1 bumper, 1 kap itu kita mulai dari 450.000 1 panel. Oke. Tapi itu untuk panel-panel yang kecil. Kalau kap mesin, terus kabin atas, bagasi itu beda harganya. Gitu. Itu kurang lebih kita lihat dari kerusakan minimumnya di 600.000. Oke, itu dari kap ya? Iya. Belum selanjutnya? Kalau kap kabin, nah kabin tuh agak kabin atas tuh atap mobil tuh lebih besar, itu sekitar estimasi di 800.000-an. Gitu. Jadi dilihat dari kerusakannya juga. Gitu. Oke. Jadi kalau misalkan kerusakannya parah mungkin di atas itu semua. Kita misalkan tabrakan atau apa, nah itu. Oh, tabrakan pun bisa ya? Bisa. Sampai separah apapun? Kalau separah kita harus lihat kondisi mobilnya dulu. Lebih baik diperbaiki atau lebih baik kita beli. Misalkan kayak cupnya doang kita beli kayak gitu kan dibanding harus restorasi karena tergantung kerusakan sih kalau itu. Guys, semuanya berawal dari hobi. Nah, hobi ini jadi sebuah keisengan yang mungkin ya kita bisa dengar sendiri dari Bang Evan kalau dia tuh nggak pernah puas sama apa yang dia capai gitu. Jadi dia pengen totalitas sendiri. Akhirnya dia buka usaha ini sampai sebesar ini, dari mulai restorasi mobil sampai cat, sampai body repair, semuanya gitu ya Bang ya? Iya, betul. Pertanyaan selanjutnya, kenapa sih harus dari kita belakangin hobi lu dulu ya? Kenapa harus usaha otomotif ini? Sebelum usaha ini ada nggak sih usaha sebelumnya yang lu gelutin gitu? Jadi sebelum otomotif gue usahanya adalah konveksi. Konveksi. Itu gue di Bandung karena gue sambil kuliah dulu di Bandung. Jadi mulai dari situ gue merintis konveksi sampai saat ini gue hobi di otomotif, di otomotif. Kalau bisnis-bisnis lain selain itu ya kayak konstruksi, renovasi karena gue juga hobi ngegambar. Jadi hobi ngegambar, hobi desain. Sebenarnya gue bukan arsitek, gue bukan orang desainer, tapi gue suka dan gue belajar otodidak tentang gambar-gambar. Jadi gue kayak ngerenov rumah atau bikin kanopi, bikin apa segala macam tuh gue kerjain lah. Selagi masih halal gitu. Banyak di luar sana yang pengen buka usaha, cuman mereka belum berani gitu Bang ya. Jadi maksudnya yang gue tanyakan adalah pesan lu untuk para pemuda di luar sana yang mau melanjutkan atau bikin sebuah usaha, tapi mereka masih takut-takut nih. Nah ditambah lagi mereka juga bukan bingung ya, tapi kayak mereka punya passion, cuma mereka juga balik lagi masih takut. Yeah. Nah, masukan lu untuk para pemuda di luar sana itu apa? Lalu apa sih yang harus mereka gelutin gitu? Yang pasti kalau saran gua karena gua ngalamin sendiri, jatuh bangun itu pasti. Oh pasti. Pasti jatuh bangun. Yang pertama adalah lu harus mengenal apa yang akan lu buka. Oke. Misalkan lu suka hobi bengkel, lu harus tahu di dalam bengkel itu ada apa.
Dan jangan, kalau gue pribadi ya, gue tidak pernah berharap membuka sesuatu itu harus dengan yang modal besar, itu enggak. Lu cukup dengan modal yang saat ini kalau gue bilang, kalau dulu mungkin alat-alat itu mahal. Tapi saat ini banyak online shop yang ngejual alat yang kita perlukan tuh dengan murah. Jadi maksudnya jangan kita berpikir, wah modalnya harus besar, harus seperti apa. Gue dulu jujur aja, kenapa gue home service? Gue panggilan, karena memang di situ gue nggak punya tempat, gue belum punya tempat sama sekali. Jadi gue masih home service. Nah dari situlah gue mengumpulkan modal. Nah buat teman-teman juga untuk membuka usaha ya itu tadi pertama kali harus mengenal dulu bidang apa yang akan lo buka dan lo harus punya basic. Oke. Jadi kalau masalah modal, gue bilang sih insya Allah ngikutin. Insya Allah ngikutin, lo bisa nabung, lo pasti bisa dapet untuk modal-modalnya. Oke, modal. Kita buka-bukaan boleh gak Bang? Boleh. Modal awal yang lu ambil itu kira-kira berapa dari awalnya itu? Awal buka. Modal awal pertama ya? Ya. Tahun 2013 ya. 500.000. 500.000? Iya. Nah sekian berapa tuh? 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 7 tahun? Iya. Dari 7 tahun ini hasil yang lu dapat berapa kira-kira? Wah, kalau hasil sih gue nggak bisa gue nggak bisa nyebutin ya. Intinya balik modal kali ya. Alhamdulillah udah balik modal semua. Ya intinya 500.000 gue bisa ngebangun bengkel gue. Dalam 7 tahun? Ya. Dalam 7 tahun gue bisa ngebangun bengkel gue. Peralatan gue alhamdulillah sekarang udah lengkap semua. Dibanding yang dulu-dulu, sekarang semua udah pakai mesin. Dulu kan masih manual tuh ngegosok ya kan. Sekarang udah pakai mesin gitu. Nah ya Bang, tadi gue ngelihat banyak banget piala tadi di depan itu. Piala apa aja itu Bang? Itu piala yang alhamdulillah selama 3 tahun kebelakang ini kita dapetin. Dari mulai modifikasi, sampai audio, sampai air suspensi, itu ada di situ. Tapi kita lebih banyak enggak lebih banyak ya, maksudnya ya seimbang lah antara body repair sama audio. Kita dapetin di situ. Alhamdulillah 2018 kemarin kita di sini dapat runner up HIN. HIN itu apa? HIN itu Hot Import Night. Oh, oke. Jadi satu acara modifikasi kontes itu disponsorin sama Daihatsu. Gitu. Jadi kita ngerubah mobil Sirion. Jadi ngerubah itu nggak bisa total. Jadi mobil Sirion itu kita bikin cantik dan menarik, heboh, tapi masih bisa digunakan sehari-hari. Oke. Gitu. Nanti bisa kita lihat modifikasinya seperti apa, dan alhamdulillah itu dapat kita runner up Asia Tenggara. Gitu, Asia Tenggara. Runner up Asia Tenggara Iya. yang langsung disponsori oleh Daihatsu. Betul. Cakep. Dan HIN itu setiap tahun kok ada. Nah terus kalau audio, alhamdulillah untuk Turani Custom sendiri kita sering dapat juara, minimumnya juara 3. Tapi kita alhamdulillah juara 1, juara 2, juara 1, juara 2 di beberapa event kontes audio ya. Oke. Untuk Jabodetabek. Selanjutnya dari usaha lu yang jalanin ini selama 7 tahun ya kira-kira ya. Selama 7 tahun ini pasti ada lah ya namanya rugi, jatuh bangun. Ya, kalau selama gue menjalani usaha ini, alhamdulillah banget, gue dikasih hati yang sangat besar sama Allah untuk gue nggak merasakan jatuh bangun yang terlalu drastis. Tapi kalau suka duka ada, suka duka gue di sini paling SDM, mengenai SDM ya. Okay. Karena SDM itu silih berganti. Jadi nggak ada yang tetap banget, tapi tetap harus gue terima. Karena memang apalagi sekarang kondisi COVID seperti ini, kita harus sama-sama bisa mengerti bahwa dunia otomotif ini tidak selamanya bisa berkembang selama pandemi. Jujur aja gue di sini, di bengkel gue nggak tutup ya, maksudnya ada sih satu persatu gitu customer gue. Itu dari mulai pandemi ini, dalam setahun ya, gue cuma 5 customer. Tapi gue sangat bersyukur. Okay. Bersyukurnya nggak ada yang harus gue keluhkan, nggak ada yang harus gue tangiskan gitu, karena memang
perjalanan hidup bagi gue ini nikmati semua perjalanan hidup gitu. Jadi suka duka gue kalau misalkan untuk otomotif ya itu aja. Kadang sering berganti pegawai SDM kayak gitu. Tapi kalau untuk masalah rugi, insya Allah nggak pernah rugi sih. Kenapa gue bilang nggak pernah rugi ya? Menyukuri apa yang udah gue dapet sebulan kosong ya gue syukuri gitu. Karena memang itu yang harus gue jalanin gitu. Nah bang, terakhir untuk teman-teman inspirasi senja yang misalkan atau khususnya gue deh, gue pengen kayak restorasi atau gue pengen kayak body repair dan cat dan lain-lain, itu alamatnya di mana ini Turani Custom ini bang? Turani Custom ini kita alamatnya itu di Jalan Cijahe, nomor 9, Curug Mekar, Bogor Barat. Tepatnya di belakang Gedung Harmony Center. Gedung Harmony Center Taman Yasmin. Di situ nanti di sebelahnya ada jalan masuk Cijahe, lu tinggal masuk situ, kurang lebih dari depan ke sini sekitar 50 meter. Atau lebih gampangnya sosial medianya bang? Sosial medianya gue ada di IG. IG-nya itu Turani_Custom_Management. Nah itu IG-nya. Kalau untuk Facebook-nya itu masih Facebook pribadi gue, Elvan Triasadi. Itu. Kalau untuk yang lain-lainnya juga bisa dilihat di YouTube beberapa hasil dari custom itu di Turani Custom Management nama YouTube-nya. Itu atau abang punya promo-promo nih untuk mereka? Oh iya, kalau untuk promo saat ini bulan ini dan sampai akhir Februari nanti gue kasih promo untuk fogging. Nah, fogging karena saat ini pandemi. Karena memang ada pengalaman pribadi di gua sendiri untuk masalah pandemi corona, jadi gua kasih promo buat teman-teman yang mau datang fogging, itu ada paketnya. Paketnya itu adalah fogging, terus interiornya kita pakai UVC, itu lampu pemati bakteri virus-virus, plus sama AC cleaner. Kalau harga normalnya itu kita kasih 450.000. Saat ini gua kasih cuma 250.000, itu full paket 3 item. Mantap. Jadi karena gue berharap kita semua sehat nih di dalam kondisi mobil kita, AC kita, interior kita terutama. Itu harus bersih dari bakteri. Jadi gua kasih promo hanya 250.000. Itu pengerjaannya adalah fogging, UVC bakteri, sama AC cleaner. Nah itu gua buka promo ini sampai Februari. Sampai Februari guys? Ya akhir Februari. Sampai akhir Februari gue kasih promo itu buat teman-teman yang akan datang ke Turani Custom. Gue kasih harga segitu. Pengerjaannya itu butuh waktu kurang lebih 2 jam. Jadi teman-teman untuk fogging itu nanti bisa konfirmasi dulu via WA. Nomor WA-nya itu di 081 2-nya 5 kali 0655. Ingat ya, 2-nya 5 kali 0655. Silakan WA ke situ, bikin jadwal, karena takutnya rame, karena satu mobil itu pengerjaannya 2 jam. Kita hanya satu hari menerima 5 mobil aja untuk fogging ya. Satu hari 5 mobil untuk fogging dan dipotong sampai 250.000. Iya. Oke Bang Evan. Siap. Makasih banyak nih, gue udah bisa mampir ke bengkel lo ini. Sama-sama. Udah bisa tahu informasi-informasi apa yang ada yang di sini. Ya, siap. Yang belum gua tahu jadi gua tahu. Siap. Mungkin yang di rumah pun jadi yang tadinya nggak tahu jadi tahu ya. gitu. Oke guys, kita bisa dengar sendiri dari Bang Elvan langsung bahwa hobi itu bisa menjadi hal yang sangat besar. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian agar kita bisa memberikan inspirasi untuk kalian semua. Gua Iqbal Kibon, terima kasih.